Cek cek. Mbak Nifa, kita mulai. Siap, Kak, silakan. Oke, terima kasih. Baik Bapak Ibu, kita mulai saja forum Siger pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi. Pagi. Waduh, belum bangun nampaknya nih. Kita ulangin lagi ya. Selamat pagi. Pagi. Ya, terima kasih Bapak Ibu semua. Nampaknya udah bangun semua ini. Baik, yang terhormat Bapak Kepala Kanwil DJKN Lampung dan Bengkulu atau yang mewakili, yang kami hormati seluruh kepala bidang, kepala bagian, pejabat administrator dan pejabat fungsional serta semua rekan-rekan yang berbahagia. Pada pagi hari ini kita akan kembali ke forum Siger ya. Hari ini giliran bidang PN yang akan membagikan informasi tentang crash program tahun 2023 ya keringanan utang yang diatur dalam PMK 13 garing PMK 06 garing PMK 2023. Tapi bukan keringan utang di warung ya, kata Pak Julfi, katanya keringanan utang semuanya ini. Jadi izinkan saya untuk memandu jalannya kegiatan Siger pada hari ini. Mohon maaf ini saya kameranya rusak jadi tidak bisa menampilkan wajah yang ganteng saya. Nggak apa-apa ya Pak ya. Oke, materi hari ini akan dibawakan oleh narasumber kita, Kepala Seksi Piutang Negara 2, Bapak Muh Ali Akbar Lubis. Nah, pada kesempatan akhir nanti setelah materi, kita tidak akan membuka sesi konsultasi nih Bapak Ibu, atau sesi tanya jawab ya, tapi kita akan langsung saja untuk bermain kuis cerdas cermat nih. Nanti akan ada hadiah bagi 3 orang pemenang nih. Hadiahnya bisa diambil di Pak Julfi nih. Nggak, hadiahnya bisa diambil di lantai 3 gitu ya. Oke, pertama-tama kita dengarkan dulu nih kata sambutan dari PLH Kepala Kanwil sekaligus Kepala Bidang PN untuk membuka acara pada pagi hari ini. Untuk Pak Bakti kami persilahkan. Lengkap banget, Pak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat rekan-rekan pejabat administrator, Pak Jamat, terus teman-teman pejabat pengawas, teman-teman pejabat fungsional lainnya. Pada pagi hari ini kita akan kembali ya melaksanakan forum Siger atau sharing knowledge yang kebetulan pada hari ini akan dibawakan oleh bidang PN ya, nanti. Nah, ini memang salah satu program yang memang diinginkan oleh Pak Kanwil ya untuk sharing knowledge yang berkelanjutan, dan kemarin sudah ditetapkan jadwal oleh teman-teman di bagian umum ya. Jadwal ini bahkan sudah disampaikan untuk 1 tahun ya, dan ini mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua ya. Paling tidak ini engage kembali terkait dengan bertambahnya ilmu pengetahuan kita, terutama terkait bidang tusi teman-teman yang lain. Memang sebenarnya tidak harus yang disampaikan dalam sharing knowledge ini hal-hal yang terkait tusi saja, bisa juga hal-hal yang terkait dengan current isu yang sedang berkembang di Kementerian Keuangan. Cuman memang pilihan pada hari ini oleh bidang PN yaitu terkait keringanan piutang negara. Memang ini kalau kita ditinjau sudah 3 tahun berturut-turut ya. Teman-teman mungkin bertanya, ini udah 3 tahun kok disampaikan lagi. Ini justru salah satunya adalah upaya untuk siapa tahu kan teman-teman punya saudara, punya tetangga, punya kerabat lainnya yang berkaitan dengan piutang, dengan KL. Nah, ini bisa disampaikan bahwa masih ada kebijakan keringanan piutang negara yang dalam bentuk crash program yang difasilitasi oleh pemerintah. Ini juga mungkin merupakan kontribusi langsung DJKN terhadap penguatan ekonomi setelah terjadi pandemi. Ya, ternyata setelah pandemi
KRES program pertama menunjukkan hasil yang baik, sehingga pemerintah dalam hal ini DJKN memutuskan untuk melanjutkan sampai dengan tahun 2023 ini. Kalau kita lihat antara KRES program 1 sampai dengan KRES program yang ketiga mulai tahun 2021, ya, memang ada hal yang berbanding lurus, ya. Ada beberapa ketetapan-ketetapan yang bertambah ininya kebijakannya, ya. Jadi memang mencakup masukan-masukan yang telah dilaksanakan baik di 2021 maupun 2022, dan di 2023 ini ada beberapa penyempurnaan yang dilakukan oleh teman-teman kantor pusat terkait dengan keringanan piutang negara dalam bentuk KRES program. Kalau kita lihat dari CP 2021 melalui PMK 15, CP 2022 melalui PMK 11, CP 2023 melalui PMK 13, memang ada beberapa yang sedikit berbeda, ya, mulai dari objek CP penyerah piutang di 2021-2022 itu hanya terkait dengan piutang pemerintah pusat. Nah, tahun 2023 ini piutang daerah itu juga bisa mengikuti KRES program. Nah, siapa tahu kan tadi seperti disampaikan di awal, ada saudara, famili ataupun tetangga yang memiliki piutang daerah di Provinsi Lampung, bisa disampaikan bahwa ini masih ada kebijakan pemerintah terkait dengan keringanan hutang, ya. Dan kedua, terkait lingkup penyerahan. Sebelumnya itu hanya sampai dengan piutang yang dengan nilai 1 miliar. Tahun 2023 ini dinaikkan menjadi 2 miliar. Nah, ini tentu merupakan salah satu strategi pemerintah, merupakan satu kebijakan yang juga memperhatikan masukan-masukan dari penyerah piutang terkait dengan besaran jumlah piutang yang bisa diikut sertakan dalam KRES program. Tahun 2023 dinaikkan menjadi sekitar 2 miliar rupiah. Nah, satu lagi untuk perbedaan dengan di tahun-tahun sebelumnya, ya, untuk surat keterangan sebelumnya perlu dari lurah, desa atau instansi. Tahun ini apabila untuk ketiga hal tersebut tidak bisa diperoleh, cukup surat keterangan dari penyerah piutang udah bisa mengikuti program ini. Nah, bagaimana selengkapnya nanti akan dijelaskan secara rinci, dan mungkin juga bisa kita lakukan tanya jawab. Dan tadi disampaikan oleh Mas Palen di akhir dari sharing knowledge pada pagi hari ini ada kuis yang nanti tentu udah disiapkan hadiah yang menarik apa mendorong, Mas Valen. Ya, pokoknya seperti itulah, ya. Mungkin itu, mudah-mudahan sesi sharing knowledge atau forum Siger pada pagi hari bisa bermanfaat dan juga bisa disampaikan ke keluarga ataupun kerabat saudara terkait dengan program keringanan hutang, karena kita juga wajib selaku insan DJKN untuk bisa menyampaikan bahwa ada program pemerintah nih yang memberikan kemudahan dalam pelunasan piutang negara. Mungkin itu, kurang lebih mohon maaf, saya kembalikan lagi ke MC. Kembali lagi ke Mas. Si Pak Bakti atas sambutannya. Ini hadiahnya menarik ulur, Pak, seperti perasaannya Mas nih, masih tarik ulur. Oke, tanpa lama lagi kita langsung saja untuk masuk ke materi. Untuk Pak dan Jadi, persilahkan. Baik, terima kasih Kepala waktu dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Terhormat Bapak PLH Pak Kanwil, ini anak Pak Bakti. Yang terhormat Bapak-bapak, Ibu-ibu, kepala bidang dan kepala bagian, serta rekan-rekan kepala seksi, saudara semua dan saudara profesional yang berbahagia dan para peserta hadirin forum Siger
pada pagi hari ini. Baik Bapak Ibu sekalian, sebenarnya sudah lengkap ya disampaikan Pak Bakri tadi. Jadi ya intinya keringanan utang pada tahun ini merupakan kelanjutan dari program-program sebelumnya yang sudah berlangsung selama 2 tahun. Dan ini tahun ketiga diadakannya KRES program. Jadi intinya sebenarnya di KRES program kali ini sama persis dengan KRES program 2 tahun sebelumnya. Yang membedakan hanya pada tahun ini KRES programnya ini mencakup atau objeknya diperluas terhadap piutang negara yang berasal dari pemerintah daerah atau piutang daerah. Ini yang membedakan. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan pembahasan kita berikutnya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat memberikan pencerahan atau merefresh kembali ingatan kita terhadap KRES program keringanan utang yang telah sebenarnya sudah 2 tahun belakangan kita laksanakan. Nah, di sini kita lihat bahwa tahun 2021 berdasarkan data yang disampaikan atau ada di kantor pusat bahwa KRES program keringanan utang tahun 2021 ini jadi BKPN lunas itu ada sekitar 1.491 BKPN. Jadi KRES program ini berhasil menurunkan menyelesaikan BKPN ya. Kalau tidak dilakukan KRES program mungkin ini tidak sebanyak ini ya BKPN lunas. Nah, pada tahun 2022 ini BKPN lunasnya atau BKPN yang dapat diselesaikan ini meningkat lagi menjadi 2.327 BKPN. Demikian juga nilai outstanding piutang negara juga yang berhasil diselesaikan ini juga sangat tinggi ya, 101 miliar. Dan nilai yang disetor kepada pemerintah ini biadnya ini ada 2,69 miliar. Ini HPP, hak penyerap piutangnya ada 20,05 miliar. Nah, dari sini DJKN memandang atau Kementerian Keuangan memandang kiranya memang program ini perlu dilanjutkan ya. Jadi berdasarkan aspirasi juga dari penyerap piutang, demikian juga para penanggung hutang atau debitur, ini akhirnya Kementerian Keuangan dalam hal ini DJKN menerbitkan kembali kebijakan KRES program keringanan utang yang tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13 Tahun 2023. Next, Mas. Nah, kalau kita lihat di sini, ini perbandingan ya antara KRES program tahun 2001, 2022, dan 2003. Nah, di sini yang paling terlihat adalah pertama ini. Jadi objeknya ini tadinya hanya piutang pemerintah pusat. Nah, tahun 2023 ini diperluas termasuk
piutang negara yang berasal dari pemerintah daerah atau piutang daerah. Nah, yang berikutnya mungkin adanya peningkatan ya jumlah outstanding piutang yang berhak mendapat keringanan hutang pada tahun 2023 ini menjadi 2 miliar. Yang tadinya hanya 1 miliar, saat ini sampai dengan 2 miliar ini berhak mendapat keringanan hutang dan tidak memandang lagi ini berasal dari UMKM, KPR atau yang ditentukan sebelumnya, KPR rumah sederhana ya dan rumah sangat sederhana. Nah, kemudian yang berikutnya ini ada kalau 2 tahun sebelumnya ini surat keterangan hanya berasal dari lurah, desa dan instansi yang berwenang. Nah, ini dipermudah lagi andai kata seandainya surat keterangan dari lurah, desa atau instansi yang berwenang itu tidak didapatkan, maka ini bisa diwakili atau cukup dengan surat dari penyerah piutang. Ini akan dapat lebih mempermudah bagi debitur untuk memperoleh tes program keringanan hutang. Next, Mas. Valen, next. Ya. Nah, kemudian yang perlu kita perhatikan lagi bahwa cut off BKPN yang berhak mendapatkan tes program keringanan hutang ini adalah seluruh BKPN yang telah mendapatkan SP3N sampai dengan 31 Desember tahun 2022. Kalau ada misalnya BKPN yang diterima tahun per 2 Januari 2023, maka BKPN ini tidak berhak mendapatkan tes program keringanan hutang. Nah, nanti di sini juga ada pengecualian juga di poin terakhir itu BKPN yang masih berperkara juga ini tidak berhak mendapatkan tes program keringanan hutang. Next, Mas Valen. Nah, latar belakang tes program keringanan hutang ini yang pertama mempercepat penurunan outstanding dan BKPN. Ini merupakan merupakan satu keinginan ya bahwa usaha dari DJKN menjawab tantangan yang mungkin diberikan oleh Menteri Keuangan agar BKPN atau piutang negara yang telah diserahkan kemudasannya kepada DJKN ini dapat diselesaikan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Hanya tes program keringanan hutang ini juga merupakan satu instrumen agar pengurusan piutang negara yang telah diserahkan ke DJKN ini dapat dipercepat penyelesaiannya. Tentunya BKPN yang selesai ini juga berdampak pada penurunan outstanding yang dikelola atau diurus oleh DJKN. Kemudian latar belakang berikutnya ini merupakan bentuk simpati dari pemerintah kepada para debitur atau penanggung hutang yang terdampak akibat dari pandemi COVID-19 dalam masa pemulihan ini. Kita sama-sama mengetahui mungkin banyak masyarakat kita yang sangat terdampak oleh pandemi
COVID-19 ini, dan ini merupakan bentuk simpati dari pemerintah dan juga empati dari pemerintah masyarakat yang memang membutuhkan program-program yang dapat meringankan kehidupan hidup mereka. Kemudian tidak lupa juga bahwa ini merupakan amanat atau melaksanakan pasal 4 ayat 2 Undang-Undang tahun 2002 nomor 28 tentang APBN tahun 2023. Kemudian memperkuat partisipasi penyerah piutang. Nah, tadi saya sampaikan bahwa tahun ini Kres Program juga dipermudah ya dengan cukup dengan surat keterangan dari penyerah piutang ini juga bisa memperlancar proses pemberian keringanan utang bagi penanggung utang atau debitur. Next. Nah, kalau kita dari sini, ini amanat Undang-Undang APBN tahun 2003. Menteri Keuangan diberikan wewenang untuk menyelesaikan piutang instansi pemerintah pusat dan daerah yang diurus atau dikelola oleh Panitia Urusan Piutang Negara, Direktorat Jenderal Keuangan Negara, jumlah sampai dengan 2 miliar, meliputi dan tidak terbatas pada restrukturisasi dan pemberian keringanan utang pokok sampai dengan 100%. Ini amanat Undang-Undang APBN tahun 2023, Bapak Ibu sekalian. Next, Pak. Nah, tentunya pelaksanaan tes program keringanan utang ini pastinya memiliki tantangan ya dalam pelaksanaan. Di antaranya adalah masih dalam suasana pandemi sehingga kemampuan debitur belum sepenuhnya pulih. Dan ini sudah terbukti ya memang ya, pengalaman 2 tahun sebelumnya juga ketika kita menawarkan terus program keringanan utang ini, kalau menurut kita memang ini sangat meringankan, tapi belum tentu masyarakat itu juga mampu gitu, walaupun sudah diberikan keringanan utang. Nah, ini juga menjadi tantangan bagi kita BJKN, bagaimana caranya supaya tes program keringanan utang ini dapat optimal berjalan. Kemudian merupakan BKPN yang tidak selesai dengan tes program 2022 sehingga lebih sulit. Artinya 2 tahun sebelumnya atau tahun 2022 lah yang paling besar, ini saja mereka tidak menyelesaikan. Nah, sekarang ditawarin lagi kemungkinan bisa jadi mereka juga tidak ikut juga, tapi bisa jadi juga gitu kan sebenarnya keadaan mereka berubah gitu kan. Nah, inilah mungkin yang perlu kita gali, kita intensifikasi lagi kepada mereka yang berhak menerima tes program keringanan utang ini sehingga mereka mau mengikuti tes program ini. Kemudian tantangan berikutnya ini kualitas BKPN yang buruk, tidak ada alamat yang jelas, tidak ada barang jaminan, nilai kecil dan lain-lain. Ini memang realita yang kita dapatkan ya di pengurusan piutang negara ini. Inilah mungkin seninya mungkin bagi insan-insan piutang negara, bagaimana caranya kira-kira mungkin saja 1 tahun atau 2 tahun sebelumnya ini tidak diketahui alamatnya, mungkin dengan keahlian para jurusita atau insan-insan piutang negara lainnya ini berhasil menemukan kan, misalnya lewat media sosial atau lain sebagainya, berhasil menemukan alamat atau posisi debitur yang sesungguhnya, dan mereka bisa jadi memang menanti-nanti sebenarnya penyelesaian piutang mereka. Kemudian tantangan berikutnya ini memang sudah
jamak yang mungkin bagi kita sekarang ini terbatasnya DIPA. Ya, inilah merupakan tantangan bagi kita bagaimana dengan terbatasnya DIPA ini kita bisa optimal dalam melaksanakan program keringanan utang. Kemudian akan ada potensi baru yaitu BKPM Pemda. Ini memang tantangan bagi kita karena Pemda juga pengalaman memang menunjukkan bahwa hampir ya yang rata-rata Pemda itu kurang care ya terhadap piutang yang telah diserahkan ke pengurusannya kepada DJKN. Jadi kalaupun ini ada program keringanan utang, belum tentu mereka juga meresponnya dengan sangat baik ya. Gitu. Bisa jadi mereka juga agak cuek atau dan sebagainya. Nah, ini mungkin tantangan bagi DJKN di insan-insan piutang negara bagaimana Pemda ini nanti diberikan pencerahan, diberikan pengetahuan tentang perlunya program keringanan utang ini dijalankan untuk piutang daerah yang telah diserahkan kepada KPKNL atau DJKN. Nah, kemudian tantangan ini korelasinya juga sangat erat kaitannya dengan meningkatkan peran penyerah piutang. Mudah-mudahan dengan kita melaksanakan sosialisasi misalnya atau sharing dengan para penyerah piutang, mereka juga akan lebih care terhadap piutang daerah yang telah mereka serahkan pengurusannya kepada KPKNL atau DJKN, sehingga mereka juga mempunyai keinginan atau niat yang sama gitu sejalan dengan kita bagaimana caranya piutang ini dapat diselesaikan dengan baik. Next, Mas Olen. Next. Ini prinsip dasarnya program tahun 2023 ini itu hanya diberikan pada objek program, yaitu tadi ya objeknya itu piutang negara dan piutang daerah. Kemudian jelas komposisi pokok, bunga dan denda dan ongkosnya. Jelas jadi pokoknya berapa, kemudian kalau ada bunga, denda dan ongkos juga jelas gitu. Sehingga nanti dalam perhitungan program ini dapat dilakukan dengan tepat ya, tepat dan benar. Jadi kemudian prinsip berikutnya ini ada perbedaan tarif antara yang disertai barang jaminan dan yang tidak memiliki barang jaminan. Kita lihat di perhitungannya ada kalau yang ada memiliki barang jaminan, BKPN yang memiliki barang jaminan, nanti tarifnya sekian. Kemudian kalau yang tidak memiliki barang jaminan, tarifnya lebih besar. Next, Mas. Kira nanti ini bisa dibaca saja. Nah, ini objek dan jenis program, yaitu objeknya yaitu seluruh BKPN yang memiliki outstanding di bawah atau sampai dengan 2 miliar, baik dari piutang yang berasal dari pemerintah pusat maupun yang berasal dari pemerintah daerah. Kemudian jenis programnya ini adalah jenis program keringanan utang. Jadi begini Bapak Ibu sekalian, bahwa pada tahun 2021 itu masih ada tidak hanya keringanan utang. Jadi program itu bentuknya ada dua, yaitu satu keringanan utang, kemudian yang kedua adalah penangguhan
namanya itu proses pengurusan piutang negara. Jadi saat ini tidak ada lagi penangguhan ini. Jadi yang ada hanya trust program keringanan. Next, Mas. Nah, dalam trust program keringanan utang tahun 2023 ini ada pengecualian BKPN yang tidak berhak ya. Yang pertama yaitu piutang negara yang dari aset kredit ex bank dalam likuidasi. Kemudian piutang negara yang dijamin penyelesaiannya dengan asuransi atau surety bond atau bank garansi dan atau bentuk jaminan penyelesaian setara lainnya. Dan yang ketiga, piutang negara yang masih dalam proses berperkara di pengadilan. Jadi kalau ada BKPN yang termasuk dalam salah satu dari tiga pengecualian ini, maka tidak bisa diberikan trust program. Next, Mas. Nah, ini tarif keringanan utang dalam trust program tahun 2023. Kalau didukung barang jaminan berupa tanah dan bangunan, ini pokok utang itu mendapat keringanan 35%. Kalau yang lainnya sama ya, kalau di sini. Yang tidak didukung barang jaminan, pokok utang ini mendapat potongan ya 60%. Jadi BKPN yang tidak didukung barang jaminan ini mendapat potongan lebih tinggi dibanding dengan BKPN yang memiliki barang jaminan. Nah, kemudian ada lagi keringanan crash program ini perhitungannya ini 80% flat. Jadi perhitungan yang dua di atas ini tidak berlaku, jadi langsung 80%. Ini adalah untuk BKPN yang berasal dari pasien rumah sakit, kemudian mahasiswa, piutang mahasiswa ya, dari yang berasal dari penyerahan dari universitas. Next, Mas. Nah, ini simulasi perhitungan trust program keringanan utang. Saya sampaikan. Nah, misalnya contohnya bahwa ada BKPN dengan sisa utang pokok 100 juta, bunga denda BDO-nya 10 juta. Jadi total sisa utang atau standingnya adalah 110 juta. Keringanan pokok ini diberikan 35 juta. Jadi 35% dari sisa utang pokoknya. Karena ini piutang dengan barang jaminan ya. Jadi ada barang jaminannya, maka 35% dari utang pokoknya yaitu dari 100 juta. Jadi 35 juta. Kemudian keringanan berikutnya adalah 100% BDO. Kita ketahui tadi BDO-nya 10 juta. Jadi karena 100% maka total keringanan BDO-nya adalah 10 juta. Jadi jumlah yang harus dibayar adalah total sisa utang 110 juta dikurangi 35 juta dikurangi lagi 10 juta. Jadi jumlah yang harus dibayar adalah 65 juta. Tapi Bapak Ibu sekalian, sebenarnya ini bukan belum final, karena ada lagi tambahan keringanan utang. Artinya ini ada semacam insentif lagi bagi debitur yang menyelesaikannya lebih cepat, maka dia akan mendapat tambahan keringanan lebih besar lagi. Ini semacam stimulus ya bagi debitur agar mereka dapat menyelesaikannya dengan sesegera mungkin. Jadi tambahan keringanan ini kalau dilakukan pembayaran sampai dengan Juni 2023, maka ada tambahan lagi sekitar
40% dari jumlah yang harus dibayar tadi. Jadi kalau di sini 45%, 40% maaf, itu kali 65 juta. Sehingga didapat 26 juta. Nah, jadi nilai keringanan hutang yang harus dibayar oleh debitur dalam hal ini adalah 39 juta. Jadi dari yang harusnya 110 juta, cukup dengan membayar 39 juta, maka hutang, penanggung hutang yang kita hitung tadi ini sudah dinyatakan lunas. Kalau kita lihat, kalau diselesaikan pada periode Juli sampai September, ini tambahan keringanan hutangnya ini hanya 30%. Demikian juga ini yang diselesaikan pada bulan Oktober sampai Desember 2023, tambahan keringanannya makin kecil lagi 20%. Jadi semakin cepat diselesaikan utangnya ini, trust programnya ini, maka akan mendapatkan tambahan keringanan yang makin besar. Next, Mas. Nah, ini sebenarnya prinsipnya sama dengan yang tadi, ini untuk BKPN yang tidak memiliki barang jaminan. Kalau kita lihat di sini langsung ke di sini sisa utang pokoknya 10 juta, BDO-nya 1 juta, jadi total sisa utang 11 juta. Kemudian keringanan pokok adalah 60%. Kalau tadi 35%, nah ini 60%. Karena dia tidak memiliki barang jaminan. Sehingga total keringanan pokoknya ini adalah 60% kali 10 juta, 6 juta. Keringanan BDO-nya sama, 100%, itu 1 juta. Jadi jumlah yang harus dibayar adalah 4 juta. Nah, untuk tambahan keringanannya sama persis dengan yang tadi BKPN yang memiliki barang jaminan. Jadi, yang membedakan tadi cuman tarif keringanan pokoknya saja. Jadi kalau sekali lagi, kalau yang memiliki barang jaminan, maka tarif keringanan pokoknya itu 35% dari sisa utang pokok. Kalau yang tidak memiliki barang jaminan, tarif keringanan pokoknya 60%. Next, Mas. Nah, ini untuk yang tadi ya, yang khusus tadi ya. Ini untuk BKPN yang berasal dari pasien rumah sakit, kemudian SPP, mahasiswa dan pelajar, dan BKPN sampai dengan 8 juta. Jadi kalau ada BKPN yang memenuhi kriteria salah satu dari yang 3 ini, maka perhitungannya adalah flat langsung. Jadi misalnya perhitungannya adalah sisa utang pokoknya 10 juta, dan BDO-nya 1 juta, sehingga total sisa utangnya adalah 11 juta, maka keringanan utangnya adalah 80% dari 11 juta. Sehingga didapat jumlah yang harus dibayar adalah 11 juta dikurang 80% dari 11 juta, itu 2,2 juta. Jadi tidak ada lagi tadi ya, barang jaminan maupun kriteria yang tadi ya, barang jaminan dan tidak memiliki barang jaminan, atau tidak ada juga tambahan keringanan tadi ya, periode pertama, kedua maupun yang ketiga. Jadi ini langsung flat 80% dari total sisa utang. Next, Mas. Nah, permohonan trust program terakhir diajukan oleh debitur tanggal 15 Desember tahun 2023. Ini merupakan batas akhir bagi debitur yang mau menyelesaikan
utangnya ini dibatasi hingga tanggal 15 Desember tahun 2023. Kalau di setelahnya maka ini akan ditolak. Ini berkaitan erat dengan nantinya dengan proses yang harus dilakukan terkait dengan penyetoran ke kas negara. Next, Mas. Nah, ini alur proses pelaksanaan KRAS program peringanan utang. Kira nanti Bapak Ibu bisa melihatnya dan membacanya nanti. Next, Mas. Ini juga persyaratan administrasinya. Ya, nanti Bapak Ibu bisa baca sendiri ya. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Demikian yang bisa kami sampaikan terkait dengan KRAS program keringanan utang sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor 13 tahun 2023. Mudah-mudahan ini Bapak Ibu tidak puas ya, karena kalau sudah puas nanti tidak bertanya kepada kami ya. Jadi, kalau kurang puas atau ingin mengetahui lebih lanjut, silakan hubungi Mas Palen yang di lantai 3 ya. Siap, terima kasih. Bapak Ibu sekalian, mohon maaf apabila ada salah-salah kata ya atau salah-salah ucap. Demikian yang bisa saya sampaikan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung kuis Mas Palen. Iya, terima kasih Pak Ali ini sudah membawakan materi dengan sangat baik ya. Jadi bisa dipahami bahwa KRAS program ini sangat menguntungkan bagi masyarakat atau bagi warga negara Indonesia nih yang punya piutang kepada negara. Baik, tanpa berlama-lama lagi Bapak Ibu sekalian, sesuai janji saya dari tadi pagi gitu ya, kita akan bermain kuis ini. Untuk kuisnya sendiri kita memakai Quizizz ya, jadi Bapak Ibu siapkan laptopnya atau siapkan HP-nya, jangan HP orang lain, HP sendiri masing-masing. Bisa buka nih di browsernya quizizz.com ya, Bapak Ibu. Ini nanti saya coba share linknya sekalian. Ya sebentar dulu. Ini ngomong-ngomong, hadiahnya apa ini Mas Palen? Haji bagi yang mampu ya? Hadiahnya nih naik haji. Bagi yang mampu ya? Bagi yang mampu. Ada kulkas 15 pintu nih Pak. Kamar mandi 3 pintu. Lantai 3. Ada juga nanti kos gratis nih di kosan masing-masing. Coba saya kok nggak bisa di copy ya? Saya copy dulu ke chat Teams ya, Bapak Ibu bisa dilihat. Ya itu udah saya bisa dibuka chat Teams-nya, bisa langsung masuk atau join di kuis atau nanti ini saya coba share di grup Kanwil ya Bapak Ibu untuk ya. Atau ini dimasuk gamenya 752900. Jadi kalau sudah masuk quizizz.com dimasukkan game kodenya 752900. 752900.
Baik, nih udah banyak yang join, ada Putra, ada Breaking News, ada Lunasi Utang gitu. Kayaknya yang utang lebih galak ini daripada ininya, daripada Maman, ada PMK 13. Ayo masih ditunggu Bapak Ibu, masih 9 peserta, 10 lega sampai nanti. Wah, ini lega apanya nih? Almada. Ya masih 15 player di sini. Ini ada di meeting sekarang ada 6, tapi masih 16 yang baru join. Galak banget ini Karma Israel. Oke, udah 18 player, kita tunggu sampai setengahnya ya, 36 setengahnya. Oh udah ya, 19. Sukses, ada bunga. Sampai 20-an ya, biar kita langsung start habis ini. Ya, masih ada yang mau join lagi, kita tunggu 1 menit lagi, langsung kita mulai saja. Hadiahnya menarik nih Bapak Ibu. Ya, menarik dan menarik ulur nih, seperti perasaannya Mas Dimas nih, masih tarik ulur. Baik, udah 21 player, kita mulai saja ya Bapak Ibu. Nanti yang mau join lagi silakan, tapi nggak dapat hadiah. Oke. Kita start ya. Bisa masing-masing ya. Ini karena saya di udah ada yang salah aja nih, gimana ini? Ini berarti tidak menyimak nih pemaparan dari Pak Ali nih. Wah, PMK 13 di atas. Waduh. Ini hanya 5 pertanyaan ya Bapak Ibu. Sebentar nanti kita share linknya. Ya, teratas sudah banyak. Wah. Oh, PMK-nya nggak tahu Dim, gua Dim. Baik, sepertinya sudah hampir semuanya. Ini maaf tidak bisa saya tampilkan karena saya dari HP ini. Wah, oke. Ini masih ada yang belum jawab ini. Melati ini masih di bawah nih, Melati. Siapa yang Melati nih? Ini nggak bisa nge-loading. Baik, kita sudahi saja ini Rumble hari ini. Pemenang ini aduh gimana caranya ya untuk
memberi nih. Nah, muter terus ini browser saya nih. Oke, jadi kita sudah menemukan pemenang. Untuk pemenang pertama hadiah kulkas untuk Atta Alma ini, Alma gede ya. Ini nanti oh, disuruh kirim di screenshot ya. Oke. Bentar, buat saya. Saya kirim screenshotnya ya. Ada dusta kita. Ya, kita share dulu ya. Nah, ini kelihatan kan ya? Nah, jadi pemenang pertamanya atas nama Alma ya. Yang kedua lunasi utang saya, ternyata galak juga dia. Dan yang ketiga kita hanya mengambil ya, kalau ngambil semuanya nggak cukup duitnya Pak Ali. Yang ketiga adalah breaking news sama ini hampir sama ya, cuma di sini mungkin beda waktu ya, beda detik aja ya. Alma, lunasi saya dan breaking news bisa diambil di apa? Oh salah, mejanya Pak Ali. Waduh, waduh. Oke. Oke, sekian Bapak Ibu, terima kasih atas partisipasinya dalam forum Siger hari ini. Mungkin salah-salah kata dari kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk absen kita share di grup aja ya. Makasih bidang PN. Terima kasih kembali Kakak Hanifah.